Disadari atau tidak, pada saat ini ada banyak sekali orang tua atau guru yang merasa tergoda untuk membanding-bandingkan prestasi belajar anaknya dengan anak yang lain tanpa pernah memahami bagaimana sesungguhnya prestasi belajar anak itu mesti dilihat secara keseluruhan dalam konteks perkembangan sosial, emosional, fisik, psikologis, dan lain-lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menyadari bahwa setiap anak itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua dan guru akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Kita mesti mengenal siswa secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Surya Deswita dari SD Negeri 13 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik penggunaan Bella si Cantik, pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 5 tahun ajaran 2023-2024. Pada tahap persiapan, saya melakukan asesmen awal untuk memperoleh data mengenai gaya belajar siswa dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar Tes Gaya Belajar dan tes kemampuan awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Dari tes gaya belajar, diperoleh hasil 50% siswa memiliki gaya belajar visual, 39% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, dan sisanya 11% siswa memiliki gaya belajar auditori. Setelah mengetahui gaya belajar siswa, minat dan kemampuan awal, saya menyusun rencana pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar mereka dengan menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai langkah awal dalam kegiatan pembelajaran, saya memulai kegiatan pembelajaran dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan dekat dengan siswa. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai antara lain: mengidentifikasi cara hewan dan tumbuhan memperoleh energi dalam rantai makanan, menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Setiap siswa menuliskan harapannya mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di selembar kertas, kemudian ditempelkan di papan tulis. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun kesepakatan bersama antara siswa dengan guru terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sebagai penguatan konsep, saya mengemas kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi. Saya mengajak siswa untuk menemukan hubungan antara makhluk hidup pada rantai makanan di berbagai ekosistem menggunakan media digital dan lingkungan sekitar. Tentunya sesuai dengan gaya belajar, minat, dan bakat mereka. Disinilah terlihat adanya diferensiasi proses. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan belajar siswa dengan gaya belajar visual dan auditori, saya menayangkan video pembelajaran yang saya adaptasi dari YouTube. Dalam tayangan tersebut, terdapat gambar yang menarik dengan latar dan tulisan yang berwarna-warni serta suara yang mendukung. Untuk memenuhi gaya belajar siswa kelompok kinestetik, saya mengemas kegiatan pembelajaran dengan kegiatan petualangan. Siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar dan hasil tes kemampuan awal. Setiap kelompok memperoleh LKPD yang akan memandu mereka melakukan petualangan menemukan kata kunci sesuai dengan posko yang sudah saya sebar di lingkungan sekolah guna memecahkan misteri rantai makanan di lingkungan sekitar.
Pada tahap ini dibutuhkan kolaborasi siswa dalam kelompoknya. Setelah semua misteri di panduan petualangan terpecahkan, siswa kembali berkumpul di kelas untuk menerima instruksi berikutnya. Setiap kelompok menyampaikan hasil temuannya pada kegiatan petualangan di depan kelas. Hasil temuannya pun dipajang di papan tulis. Siswa dari kelompok lain memberikan masukan, tanggapan, dan saran atas hasil temuan kelompok lain. Pada alat lengkap itu, siapanya tadi. Kedua, suku kecil berguru dan bisa menyebabkan letal. Sebagai bentuk penguatan, saya memperkuat temuan tiap kelompok dengan menayangkan video pembelajaran yang saya buat menggunakan aplikasi Canva for Education. Saya mengapresiasi segala usaha dan kerjasama tiap kelompok dalam menyelesaikan tiap tantangan. Untuk mengecek pemahaman siswa, saya melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizizz mode kertas. Pada kegiatan refleksi, saya meminta siswa untuk menuliskan materi yang sudah mereka pahami pada kegiatan pembelajaran di selembar kertas. Saya juga meminta siswa menyampaikan perasaannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya memperbolehkan siswa untuk menyampaikannya dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, maupun emotikon. Hasil refleksi ini kemudian ditempelkan di papan refleksi harian yang sudah disediakan. Selanjutnya, tulisan siswa ini akan saya jadikan bahan refleksi untuk dijadikan perbaikan di masa mendatang. Pada bagian akhir, saya memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membuat laporan penelitian rantai makanan di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa. Siswa boleh menyampaikan laporan penelitiannya dalam bentuk tulisan, cerita, rekaman suara, rekaman video, mind mapping, grafik, poster, atau bagan sesuai dengan gaya belajar dan bakat mereka. Pada bagian ini akan tergambar adanya diferensiasi produk. Catatan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah guru seharusnya menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Dalam menuntun siswa, guru hendaknya menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam siswa. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Di era digital seperti saat sekarang, guru harus cerdas memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Guru seharusnya juga peka terhadap kebutuhan belajar siswa yang beragam, karena setiap siswa itu istimewa dengan keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Magdalena, guru kelas 1, merupakan teman sejawat dari Ibu Suryadi Deswita. Sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya, Bu Suryadi Deswita adalah orang yang sangat energik. Ini terlihat dari cara beliau mengajar di dalam kelas dengan penuh inovasi sehingga pembelajaran yang terjadi dalam kelas itu sangat mengasihkan bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Romizul. Wali kelas saya adalah Bu Suryadi Deswita. Saya selama belajar sangatlah senang karena Bu Suryadi Deswita mengajarkan dengan media yang beragam seperti Quizizz, kuis, dan teka-teki silang. Demikianlah pemaparan saya terkait praktik baik Bella si cantik yang telah saya lakukan. Dengan kerendahan hati, mohon doanya agar kami senantiasa bersemangat dan selalu berupaya menghadirkan pembelajaran yang terbaik guna mencerdaskan anak bangsa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.